Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, nanti bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah, amin. Di TV sudah muncul iklan sirup ya, iklan sarung ya, berarti tandanya Lebaran sudah dekat ya, alhamdulillah ya. Puasa dulu Pak ya, Ramadan dulu ya. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah fikih 4 madhab, bagaimana para ulama itu memahami, menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, dan sudah kita tampilkan tema-tema besar ya di dalam ilmu fikih ya, di dalam ilmu fikih mulai dari toharoh, sholat dan seterusnya. Ada berapa itu kemarin? 16 atau berapa itu ya. Nah ini karena momentumnya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan Pak Bu ya, maka persiapan yang terbaik itu adalah mempelajari fikih seputar Ramadan ya, fikih seputar Ramadan. Dan tema ini sebetulnya setiap tahun langganan ya. Artinya setiap tahun menjelang Ramadan pasti dibahas oleh guru-guru kita. Tapi tidak ada salahnya kalau kita niatnya murojaah ya, murojaah, mengulang-ulang pelajaran yang ya barangkali ada yang lupa Pak ya. Ya. Lupa enggak? Ya insyaallah ada yang lupa, ada yang enggak ya. Temanya ada 5 jamaah, dan mungkin tidak bisa kita selesaikan secara langsung di hari ini ya. Nanti sisanya kita tanya jawab saja ya. Barangkali hari ini kita bahas nomor 1 ya, yaitu pembahasan fikih puasa. Nanti ada tentang sholat raweh, sholat witir, masalah itikaf dan zakat fitrah. 5 ini yang hukumnya wajib yang mana? Nomor 1 dan 5 ya, ya kan? Puasa sama zakat fitrah itu ibadah wajib Pak itu ya. Makanya kalau bisa diutamakan. Adapun taraweh, witir, itikaf itu hukumnya termasuk ibadah yang sunnah ya. Baik. Untuk fikih puasa, hal yang paling penting bagi kita itu menurut saya jamaah, karena tema puasa ini Pak, kalau ngaji betulan tuh setahun nggak khatam Pak. Kalau ngajinya tiap hari loh ya. Karena dulu saya kuliah itu bab puasa itu hampir setahun 2 tahun itu ya. Di sini setengah jam khatam insyaallah ya. Hebat sekali ya. Ya. Pertama jamaah, yaitu masalah puasa wajib itu niatnya harus malam hari
dan ini disepakati oleh ulama 4 madhab ya. Ulama 4 madhab sepakat Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi dalam hal ini nggak ada khilafiyah ini. Makanya belajar fikih 4 madhab itu tidak melulu beda gitu Pak ya, enggak semuanya beda. Ada hal-hal yang disepakati. Contohnya ini, kalau puasa Ramadan itu kan puasa wajib, maka niatnya itu harus malam. Tidak boleh kok paginya atau siang hari Anda baru, oh iya ini Ramadan, saya niat puasa Ramadan gitu. Tidak boleh, tidak sah. Itu wajib qadha itu orang seperti itu ya. Kenapa? Karena puasa wajib memang harus malam hari. Ya malam itu kira-kira antara maghrib sampai adzan subuh lah Pak. Itu kita boleh niat di situ. Biasanya orang-orang niatnya itu habis terawehan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Intinya memilih Pak di waktu malam ya. Memilih di waktu malam untuk berniat. Pas sahur niat puasa boleh gitu. Ya, jadi harus malam hari. Kalau puasa sunnah boleh nggak niatnya siang hari? Boleh. Ya, untuk puasa sunnah itu niatnya boleh siang hari. Oke. Baik, berikutnya. Yang kedua, menurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, niat puasa itu harus diperbaharui setiap malam. Setiap malam. Artinya tidak boleh kita itu niatnya 1 bulan full begitu Pak. Misalnya Pak, besok Ramadan, terus kita niat, ya Allah saya berniat puasa Ramadan 1 bulan full ya Allah. Besok-besok nggak niat lagi gitu Pak. Itu nggak boleh Pak, menurut 3 mazhab ini. Kenapa? Karena harus niat lagi tiap malam. Jadi malam ini niat untuk puasa besok, nanti hari kedua niat lagi gitu loh. Ya, paham ya? Harus niat setiap malam. Tapi berbeda dengan madhab Maliki jamaah. Madhab Maliki itu membolehkan bagi kita untuk niatnya itu di apa istilahnya, dirapel ya, dirangkap jadi satu. Udahlah, saya niatnya di awal Ramadan berniat untuk puasa 1 bulan full. Nah besoknya dia nggak niat lagi Pak itu. Yang seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh menurut madhab siapa? Madhab Maliki ya. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali tidak boleh. Harus tiap malam niat lagi ya. Khawatirnya Pak kalau Anda menggunakan madhab jumhur itu mayoritas ya, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kalau Anda hari-hari terakhir itu kan pada sibuk apa? Sibuk pulang kampung, sibuk ibu-ibu belanja apa Bu? Baju lebaran, kue lebaran ya. Akhirnya karena sibuk malamnya nggak sempat ke masjid, terawehannya mungkin di rumah ya. Nggak ada yang ngingetin Pak. Kalau biasanya kalau ke masjid kan niat bareng-bareng gitu ya, niat berpuasa. Malam itu dia lupa niat, apalagi kesiangan bangunnya, nggak sempat sahur gitu Pak. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Nah ini seperti ini kan dia tidak niat pada malam hari Pak. Kasihan itu Pak. Dia nggak bisa puasa itu karena belum niat pada malam hari. Harus qadha itu. Nah untuk antisipasi yang seperti ini bagaimana caranya jemaah? Ada solusi Pak dari Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nihayatuz Zain. Beliau ini ulama madhab apa? Syekh Nawawi Syafi'i beliau ya. Kata beliau Pak, untuk orang awam seperti kita ini sebaiknya di awal Ramadan madhab Maliki itu dipakai. Jadi nanti pas malam Ramadan pertama kita niat puasanya 1 bulan full Pak. Berniat 1 bulan full, itu dipakai kata Syekh Nawawi, tidak apa-apa. Tapi hari kedua ketiga kalau masih ingat, maka gunakan madhab Syafi'i atau Hanafi, Hambali tadi ya, jumhur. Tiap malam nih niat lagi, tiap malam niat lagi. Umpama kok nanti kejadian hari terakhir misalnya ya, atau 10 hari terakhir itu biasanya kayak lupa, maka Anda tetap lanjut saja puasa meskipun malamnya lupa niat misalnya. Kenapa? Karena kita di awal Ramadan sudah niat 1 bulan. Tidak apa-apa Pak, itu boleh ya. Kita menggabungkan madhab apa ini? Berarti ya 4 madhab dipakai semua itu ya. Yang madhab Malikinya digunakan, dipakai. Yang madhab jumhur, Hanafi, Syafi'i, Hambali juga digunakan. Itu boleh. Yang bilang Syekh Nawawi Al-Bantani ya.
Beliau pengarang kitab Nihayatuz Zain, atau Kasyifatus Saja itu ya kitab beliau juga ya. Nah berikutnya, ini juga yang paling penting jamaah. Kita ini biasanya kalau Ramadan baca niat puasa kan bersama-sama dengan imam ya. Iya, ba'da tarawih ya Pak ya. Gimana niatnya? Sama ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani apa Ramadhana? Nah, yang penting jangan Ramadhani ya. Ya. Ramadhani yang lebih tepat Pak. Ramadhani hadis sanati yang lebih tepat secara nahwu. Kalau mau dibaca Ramadhana boleh, tetapi hadis sanata, jangan sanati. Gitu. Itu kalau dia berdiri sendirian, maka dia isim ghairu munsharif. Nah, ini mantap ini Pak Haji Dian ya. Ilmu nahwunya udah tinggi nih, Masya Allah. Betul, memang Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh dikasroh. Itu kalau dia berdiri sendiri atau menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau diidofahkan lagi, jadi Ramadannya itu dimudhofkan lagi kepada hadis sanati, maka boleh yang tadi ghairu munsharif dia berubah menjadi munsharif, maka boleh dikasroh. Ramadhani hadis sanati gitu. Kalau pakai kaidah yang tadi yang ghairu munsharif ya Ramadhana, tapi hadis sanatinya harus fathah biar menjadi maf'ul fih dzaraf ya, puyeng ini ngaji nahwu ini Pak namanya ya. Pokoknya gini aja Pak, kalau Anda bingung pilihannya dua, Ramadhani hadis sanati kasroh semua, atau Ramadhana hadis sanata, gitu aja ya, silahkan. Tapi yang paling penting lagi Pak, ini kan niat di mulut. Nah, hukumnya apa niat yang kita baca bareng-bareng bersama imam kalau habis tarawih itu? Hukumnya apa? Itu sunnah jamaah, tidak mempengaruhi sahnya ibadah puasa kita itu. Justru yang mempengaruhi sahnya ibadah puasa kita itu niat yang di dalam hati. Lah ini kelirunya kita Pak, sibuk dengan nawaitu shauma ghadin tapi hatinya itu enggak niat ya, enggak enggak ngerti terjemahnya, enggak ngerti artinya gitu ya. Itu shauma ghadin anak ya sambil apalah gitu ya. Khawatir Pak, saya khawatir dia enggak sah puasanya karena tidak niat dalam hati. Jadi gimana dong Pak Ustadz? Sebaiknya, nah ini Pak, kalau mau Pak, setelah bareng-bareng baca niat bersama imam, itu diam sejenak, hati Anda itu niat lagi. Nah, itu baru mantap itu, menggabungkan antara niat yang sunnah dengan niat yang wajib. Ya. Jadi tolong ini Pak, yang dalam hati ini jangan sampai hilang ya. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Ya. 4 madzhab itu sepakat loh jamaah. Niat yang hukumnya wajib adalah di niat dalam hati itu sepakat. Kalau yang niat di mulut 4 madzhab khilaf. Hanafi, Maliki itu mengatakan bid'ah itu. Tidak ada itu niat nawaitu shauma ghadin, usolli fardhu dzuhri itu tidak ada. Hanafi, Maliki. Tapi kalau Syafi'i, Hambali Pak, sunnah Pak. Jadi kalau masalah niat di mulut mah khilaf, enggak masalah ya. Tapi niat yang di dalam hati itu hukumnya wajib, sepakat ulama 4 madzhab tentang hukumnya. Jadi hati-hatinya yang niat dalam hati. Niatnya seperti apa? Bahasa Indonesia saja Pak, Bu. Ya, lebih bisa dipahami. Saya niat puasa Ramadan lillahi ta'ala gitu sudah sah itu. Ya, saya niat puasa Ramadan lillahi ta'ala sudah sah gitu. Atau mau yang lengkap silahkan itu dibaca semua gitu. Jadi tolong Bapak Ibu pastikan keluarganya, putra putrinya yang sudah balik kalau mau puasa, ingatkan, nak jangan lupa niat Ramadan, puasa Ramadan dalam hati juga gitu. Karena biasanya itu yang ditekankan malah niat yang di mulut saja. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi gabung kalau bisa. Yang sunnah ya dilakukan, yang wajib itu apalagi pasti. Dah, baik. Saya kira itu masalah niat penting ya. Berikutnya jamaah. Nah, ini ya. Masalah imsak. Yang pertama, imsak itu kan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa.
Sebetulnya sejak kapan Pak Ustadz kita itu sudah nggak boleh makan minum atau menahan dari yang membatalkan puasa? Kata para ulama, min tulu'il fajri, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Terbit fajar itu apa? Adzan subuh gitu loh. Terbit fajar itu apa? Adzan subuh. Berarti Bapak Ibu, selama belum azan subuh, pada dasarnya masih boleh makan minum sahur, ngopi silahkan, ya. Yang penting belum azan subuh gitu. Yang penting belum azan subuh itu masih boleh. Itu secara hukum fikihnya. Nah, tetapi Bapak Ibu, di Indonesia ini alhamdulillahnya ada semacam imsak-imsakan lah ya. Berapa menit itu biasanya Pak Haji? 10 menit sebelum adzan ya biasanya, ya tergantung jadwal juga ya. Itu Pak Bu, seandainya Anda bangun kok masjid ngumumin waktu imsak sudah tiba gitu ya, dan Anda belum sempat sahur misalnya kesiangan, Anda sahur aja enggak apa-apa. Ya, sahur saja. Kenapa? Karena aslinya itu imsak yang betulan itu adalah adzan subuh. Cuma tadi hati-hati jangan kebablasan, dipercepat karena waktunya kira-kira 10 menit kan, bentar lagi adzan subuh. Nggak boleh itu Pak Bu. Kalau Anda makan minum ini Pak, makan minum pada saat mendengar adzan subuh, maka puasanya batal. Makanya di Indonesia itu bagusnya itu 10 menit itu sudah stop kalau bisa gitu loh. Supaya apa tadi Pak? Supaya Anda kalau tadi lagi enak-enak makan gorengan atau lagi enak-enak makan lontong misalnya ya, dengar adzan subuh tuh nggak keselak gitu loh Pak ya. Ya kan? Bisa minum dulu gitu loh 10 menit sebelum adzan ya. Tapi kalau Anda belum adzan tuh subuh nanti wah enak-enak makan. Itu kalau dengar adzan subuh, apa yang Anda lakukan Pak? Harus berhenti, harus dilepeh yang ada di mulut. Kalau sampai ditelan, kata Imam Nawawi, batola siyamuhu bila khilaf, puasanya batal, tidak ada perbedaan. 4 mazhab sepakat. Jadi kalau sudah adzan subuh tidak boleh makan minum. Kata siapa? Ulama 4 mazhab. Tapi ada tapinya ini. Coba Anda lihat hadis ini. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, hadisnya sahih nih, riwayat Imam Abu Dawud. Idza sami'a ahadukumun nida, jika kalian mendengar azan, an-nida itu azan, wal ina'u ala yadihi, sementara ada ina, wadah makanan minuman di tangan loh ya, bukan yang di meja ya. Fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu, jangan diletakkan itu makanan sampai dia habiskan yang di tangan. Ini hadisnya sahih Pak Bu. Kata Nabi, kalau lagi ada makanan di tangan, pinter nih Pak Ustadz, mejanya dipegang kan yang di tangan ya. Ya, pinter ya. Ya. Kata Nabi, kalau di tangan masih ada makanan, jangan diletakkan, dengar adzan jangan diletakkan, dihabiskan. Ini kata Nabi Pak. Tapi kata ulama 4 mazhab, tidak boleh dengar adzan subuh, tidak boleh dimakan, ditelan. Sekarang saya mau tanya, Anda mau ikut Nabi apa mau ikut ulama? Ayo, mau ikut Nabi apa ikut ulama? Ikut Nabi. Ulama itu bodoh, nggak ngerti apa-apa ya. Jangan ikuti ulama gitu ya. Gimana Pak? Ini hadisnya sahih loh Pak ini. Dan waktu itu sempat viral di grup-grup WA, di Facebook tahun lalu atau kapan tuh ya. Banyak orang Pak pakai hadis ini Pak. Jadi dia menyimpulkan, kalau gitu kalau saya lagi sahur ya, di tangan masih ada gorengan, dengar adzan subuh, lanjut. Terakhir Pak Ustadz. Terakhir ya Allah. Terakhir. Yang penting ini di tangan. Karena hadisnya sahih begitu Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Hadis ini memang sahih, tetapi bukan tentang adzan subuh Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati tuh orang yang nggak belajar fikih itu. Iya, ini jebakan Batman. Sengaja emang saya tampilkan hadis ini.
Kenapa? Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan kalau sudah fajar yaitu adzan subuh itu sudah haram, tahrumu fihi as-shalah wa ta'am. Fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Makan minum sudah tidak boleh itu kalau sudah adzan subuh, meskipun di tangan ada gorengan. Jangan dilanjutkan, Pak. Batal kalau dilanjut itu, Pak. Apalagi minuman tadi, kok diminum padahal adzan subuh, batal itu. Kenapa? Karena hadis tadi bukan tentang adzan subuh itu, Pak. Kata Imam Nawawi itu adzan di luar Ramadan atau adzan pertamanya Bilal tengah malam di waktu itu. Nah, jadi hati-hati, Pak, kalau nemu hadis itu ojo jangan berdasarkan terjemah saja. Harus paham asbabul apa kalau hadis? Asbabul wurudnya. Kalau ayat Quran kan asbabun nuzul ya. Kalau hadis itu asbabul wurudnya ini apa hadis tadi itu? Hati-hati, Pak. Saya punya teman, Pak. Padahal dia kuliah ya bareng saya. Ya, Pak, kuliah bareng saya, tapi waktu di asrama dulu ya. Ya mungkin pelajaran ini belum nyampe ya. Waktu di asrama kan kita sahur bareng, Pak. Di asrama mahasiswa waktu itu ya. Ya di kampus ya sana terkenal lah kampusnya. Saya dengan teman-teman yang lain itu ya biasa 10 menit sebelum adzan subuh sudah selesai lah ya, sudah selesai dan siap-siap ke masjid. Ada satu teman kita ini, Pak, dia masih enak-enakan santai. Saya perhatiin ya, masih makan ya. Masih makan terus dia, sahur terus. Dan itu makan itu dia pegang sama sambil megang minuman ya. Pinter banget ya. Nah, tiba-tiba adzan subuh kedengeran karena masjidnya itu di lantai 2 waktu itu kalau misalnya kita asrama itu di lantai atas, kedengeran adzan sampai kamar itu kedengeran. Dia, Pak, saya perhatikan masih makan minum dengar adzan subuh. Loh. Kok kamu masih makan minum? Nggak apa-apa, orang hadisnya sahih kok. Kata Nabi kan yang di tangan boleh dihabiskan. Dan waktu itu saya belum paham hadis itu, jamaah. Belum paham saya. Apa benar ya ada hadis seperti itu? Saya cek, memang benar ada hadis itu tadi, Pak. Hadis yang tadi itu, yang ini, yang hadis riwayat Imam Abu Dawud, bahwa kalau ada di tangan makanan di tangan jangan boleh dihabiskan. Itu benar. Waduh, padahal guru-guru ngaji saya bilang kalau sudah adzan subuh tidak boleh. Akhirnya saya cek, Pak, di kitab 4 mazhab. Ternyata hadis ini itu bukan tentang adzan subuh. Ya Allah, itu batal, Pak, teman saya itu. Secara hukum syariat dia wajib kodok itu. Lah kalau bertahun-tahun kayak gitu gimana itu, Pak, orang seperti itu tuh? Tiap tahun kalau seperti itu gimana itu? Iya. Beramal tanpa ilmu, modal hadis tapi nggak paham asbabul wurud hadis. Jadi hati-hati, Pak, kalau belajar hadis ya. Ikuti ulama 4 mazhab, insya Allah selamat, benar ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat ya, kalau sudah adzan subuh jangan ditelan ya. Ya, kalau terlanjur gimana, Pak Ustadz? Ya pokoknya dilepeh, lagi makan misalnya, dengar adzan dilepeh, Pak. Belum sempat minum, Pak Ustadz. Ya terserah, itu penderitaan lo itu ya. Makanya kalau sahur itu jangan mepet-mepet banget. 10 menit kalau bisa sudah selesai. Dan saya sampai berani, Pak, bilang imsak di Indonesia itu sudah sesuai sunnah Nabi loh, Pak. Yang 10 menit tadi itu. Kenapa? Ini hadisnya Bukhari Muslim. Jadi, nah sahabat itu ditanya, kam kana qadru ma bainahuma. Nabi sahur dengan adzan subuh itu ada jeda berapa lama? Nah gitu kan? Karena Nabi, Pak, selesai itu masih bisa nunggu adzan subuh. Udah selesai sahurnya. Kata sahabat khamsina ayat. Ya kira-kira bisa untuk membaca 50 ayat, Pak. Antara sahur Nabi selesai dengan adzan subuh itu masih bisa menunggu untuk baca ayat berapa? 50 ayat. Ya kira-kira 10 menit 15 menit, Pak. Nabi itu selesai sahur masih bisa nunggu adzan subuh gitu. Artinya, Pak, sahurnya Nabi itu seperti orang Indonesia, yaitu 10 menit atau 15 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti gitu. Nah, bukan adzan subuh masih makan, itu bukan sahur, sarapan itu namanya ya. Sarapan itu ya. Hati-hati ya. Oke, baik. Nah, ini baru selesai tentang masalah puasa ya. Kita masih ada pembahasan taraweh, witir, kemudian i'tikaf dan zakat fitrah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan karena waktunya terbatas.
Ya, setidaknya untuk modal puasa dua ini Pak penting Pak. Masalah niat tadi hati-hati ya, niat yang dalam hati. Kemudian masalah imsak tadi hati-hati, jangan sampai pas adzan subuh kok masih sahur, jangan sampai. Oke, baik. Sisanya kita sesi tanya jawab saja ya. Silahkan jemaah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, silakan. Yang 10 menit sebelum adzan? Iya. Oke. Setahu saya itu hanya ada di Indonesia. Karena di Mesir atau di Arab Saudi tidak ada pengumuman waktu imsak sudah tiba, itu enggak ada Pak, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, enggak ada kan? Enggak ada. Ya, ini istihadnya ulama Indonesia tadi Pak, untuk berhati-hati jangan sampai orang awam kok masih makan minum pada saat adzan subuh gitu. Bagus ini istihadnya ulama Indonesia ini. Ya. Apalagi tadi ada hadisnya ya. Tapi kalau di negara lain, setahu saya enggak ada itu. Setahu saya tidak ada ya. Di Mekah Madinah Pak, saya pernah Ramadan di sana Pak, pernah Ramadan di sana di Mekah itu Ramadan. Adzan subuh Pak, itu masih ada yang minum itu Pak, masih ada yang minum itu. Ya Allah, ini orang-orang awam yang tidak ngerti ilmu fikih biasanya orang seperti itu ya, masih makan minum pada saat adzan subuh. Padahal itu batal Pak, tidak boleh ya. Pak Ustadz mungkin ada khilaf kali, tidak ada, 4 mazhab sepakat itu. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin Pak, mufti Arab Saudi ini, yang kadang-kadang beda dengan 4 mazhab. Beliau sama seperti 4 mazhab. Kalau sudah adzan subuh haram, tidak boleh lagi makan minum. Kalau sampai ditelan batal gitu. Saya sudah ngecek tuh di fatwanya itu. Sama intinya. Oke, wallahu alam. Ada lagi? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai yang membatalkan puasa. Ya. Contohnya yang 2 lubang itu ya. Ya. Terutama yang lubang bawah. Nah, kalau kita buang hajat itu bagaimana seharusnya kita membersihkannya? Kadang-kadang kan suka membuka, air masuk. Nah, itu bagaimana? Ya. Baiknya itu. Baik ya. Ini tadi belum kita bahas ya. Di dalam madhab Imam Syafi'i jamaah, ini nanti khilaf ya, pembatal puasa itu khilaf Pak. Yang saya tampilkan ini madhab Syafi'i. Ada 9 pembatal, salah satunya tadi nomor 1, yaitu sengaja memasukkan sesuatu ke lubang tubuh. Lubangnya itu Pak, khusus mulut, tenggorokan maksudnya, hidung, telinga, sama mohon maaf kemaluan. Jadi 4 lubang itu aja. Lubang mata nggak termasuk, lubang apa ini? Pusar nggak termasuk, hanya 4 saja ya. Mulut, maksudnya mulut itu adalah tenggorokan ya. Kalau kumur-kumur kan nggak batal, tenggorokan. Yang kedua hidung masuk ke dalam. Yang ketiga telinga Pak, telinga itu nggak boleh. Terus yang keempat lubang dubur, termasuk mohon maaf lubang kubul ya bagi wanita misalnya. Nah gimana kalau tadi buang hajat ya, buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, khawatir ada air yang masuk. Sebetulnya jamaah, kalau kita ada hajat di situ karena membersihkan, itu kata para ulama tidak batal. Jadi yang batal itu Pak, nggak ada apa-apa, sengaja memasukkan sesuatu, nggak ada kerjaan gitu, mainin apa gitu ya, dimasuk-masukin ke hidungnya sampai dalam banget, masukin ke duburnya sampai dalam banget, itu yang membatalkan. Tapi kalau secara normal biasa, kok ada yang kemasukan, itu tidak batal. Karena min ghairi amdin, tanpa disengaja begitu. Jadi tidak apa-apa yang seperti itu ya, tidak masalah. Yang membatalkan itu apa? Sengaja ya, gitu loh. Sengaja memasukkan sesuatu ya. Kalau tadi kan memang hajatnya ingin membersihkan ini kan apa? Kemaluan. Jadi tidak apa-apa kalaupun ada yang misalnya sedikit masuk gitu ya, tidak apa-apa gitu. Wallahu alam. Baik. Sudah? Ya. Termasuk ini Pak ya. Apa itu yang di hidung waktu corona itu? Iya, itu Pak kalau ikut fatwa 4 madzhab itu batal itu Pak. Makanya waktu Ramadan tahun lalu Pak, saya diundang ke kantor-kantor pengajian. Saya nanya, nanti dicolok nggak hidung saya? Iya Pak Ustadz, wajib dicolok kalau mau ngisi pengajian sini. Ya sudah, liburin deh. Saya bilang liburin ya.
mohon maaf saya nggak bisa karena saya mengikuti fatwa jumhur 4 mazhab ya. Memang ada yang bilang nggak batal, ada Pak, tapi di luar 4 mazhab. Nah itu dipakai oleh MUI kita, ya kan? Fatwa MUI kan boleh kan? Boleh katanya itu. Itu mengikuti fatwa di luar 4 mazhab Pak, setahu saya ya. Nah, jadi sebetulnya sih dalam hal ini ya tadi kembali ke masing-masing ya. Silahkan kalau mau pakai fatwa yang itu. Cuma kalau mau yang beneran yang ikut madhab itu ya tetap tidak boleh itu, hati-hati ya. Bisa membatalkan puasa. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal sesuai dengan tuntunan syariat yang dijelaskan oleh para ulama melalui sanadnya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.